Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai patofisiologi kehamilan, kelahiran, dan nifas. Kami yang beranggotakan yang pertama ada Dila Aulia Hapsaringin Putri, yang kedua ada Lalan Pranestari, dan yang ketiga ada saya sendiri, Siri Karna Marcelia Putri, dan yang terakhir ada Zara Amalia. So, kita lanjut ke materi ya. Patofisiologi kehamilan. Pengertian patofisiologi pada kehamilan adalah suatu proses kehamilan yang bermasalah dan disertai dengan penyulit-penyulit, diantaranya hamil dengan anemia, preeklamsia, hamil kembar, dan lain-lain. Gangguan kesehatan pada kehamilan. Yang pertama, kehamilan dengan anemia adalah suatu kondisi di mana ibu hamil dengan kadar hemoglobin di bawah 11 gram persen pada trimester 1 dan 3 atau kadar kurang dari 10,5 gram persen pada trimester 2. Pengaruh anemia pada kehamilan. Yang pertama adalah bahaya saat kehamilan, yaitu dapat terjadi abortus, persalinan prematuritas, hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim, mudah terjadi infeksi, ancaman dekompensasi kordis, Hb kurang dari 6 gram persen, pendarahan antepartum, ketuban pecah dini. B. Bahaya anemia terhadap janin. Bahaya pada janin yaitu dapat terjadi abortus, kematian intrauterin, berat badan, lahir rendah, kelahiran dengan anemia, dapat terjadi cacat bawaan, bayi mudah mendapat infeksi, diantaranya terjadi hipotermi dan sampai kematian. Gangguan kesehatan pada kehamilan. Yang kedua adalah kehamilan dengan resiko tinggi. Adalah suatu kondisi kehamilan yang bila dibiarkan berlangsung tanpa bantuan akan menyebabkan komplikasi dan hasilnya kurang memuaskan. Dampak kehamilan risiko tinggi pada usia muda. Yang pertama adalah keguguran. Keguguran pada usia muda dapat terjadi secara tidak disengaja, misalnya karena terkejut, cemas, stres, tetapi ada juga keguguran yang sengaja dilakukan oleh tenaga non-medis profesional sehingga dapat menimbulkan akibat efek samping yang serius seperti tingginya angka kematian dan infeksi alat reproduksi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kemandulan. Yang kedua adalah persalinan prematur, berat badan lahir rendah atau BBLR, dan kelainan bawaan. Prematuritas terjadi karena kurang matangnya alat reproduksi, terutama rahim yang belum siap dalam suatu proses kehamilan. Berat badan lahir rendah atau BBLR juga dipengaruhi gizi saat hamil kurang dan juga umur ibu yang belum menginjak 20 tahun. Cacat bawaan dipengaruhi kurangnya pengetahuan ibu tentang kehamilan, pengetahuan akan asupan gizi rendah, pemeriksaan kehamilan atau ANC kurang, keadaan psikologi ibu kurang stabil. Selain itu, cacat bawaan juga disebabkan karena keturunan atau genetik, proses pengguguran sendiri yang gagal, seperti dengan minum obat-obatan atau dengan loncat-loncat dan memijat perutnya sendiri. Ibu yang hamil pada usia muda biasanya pengetahuannya akan gizi masih kurang, sehingga akan mengakibatkan kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan, dan demikian akan mengakibatkan makin tingginya kelahiran prematur, berat badan rendah, dan cacat bawaan. Yang kelima adalah keracunan kehamilan atau gestosis. Keracunan kehamilan atau gestosis merupakan kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan anemia, makin meningkatkan terjadinya keracunan hamil dalam bentuk preeklamsia atau eklamsia. Preeklamsia dan eklamsia memerlukan perhatian serius karena dapat menyebabkan kematian. Gangguan kesehatan pada kehamilan. Yang ketiga adalah eklamsia. Adalah suatu kondisi kelainan akut pada wanita hamil, persalinan atau nifas yang ditandai dengan timbulnya gejala kejang dan sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala preeklamsia. Kejang biasanya dimulai dari daerah mulut, beberapa saat kemudian seluruh tubuh menjadi kaku karena kontraksi otot yang menyeluruh.
Yang keempat adalah kehamilan ektopik terganggu. Adalah suatu kehamilan di mana telur yang dibuahi berimplementasi dan tumbuh di luar endometrium cavum uteri. Sedangkan kehamilan ektopik terganggu adalah suatu kehamilan ektopik yang mengalami abortus, tempat yang sering terjadi implementasi dan tumbuh kehamilan ektopik adalah tuba falopi meliputi bagian ampula, isthmus, dan isthmial serta serviks uteri. Selanjutnya adalah patofisiologi pada persalinan. Pengertian patofisiologi pada persalinan adalah proses persalinan yang tidak berjalan normal secara spontan atau tidak berjalan sendiri karena terdapat indikasi adanya penyulit, sehingga perlu dilakukan tindakan dengan alat bantu. Berikut adalah contoh gangguan kesehatan pada persalinan. Yang pertama, infeksi intrapartum adalah terjadi infeksi dalam persalinan yang disebabkan oleh korion, amnion, dan cairan ketuban terkena infeksi bakteri. Berikut adalah hasil anamnesanya, yaitu yang pertama demam lebih dari 38 derajat Celcius, yang kedua nyeri pada uterus, yang ketiga cairan amnion yang bau. Kemudian untuk penata laksanaannya yaitu dengan pemberian antibiotik. Yang kedua, bayi letak lintang adalah posisi suhu memanjang, janin tegak lurus dengan suhu memanjang tubuh ibu. Bau janin terletak di atas panggul, kepala janin pada salah satu fosa iliaka, dan bokong janin pada fosa iliaka yang lain. Untuk penyebabnya yaitu rahim terlalu kecil, air ketuban terlalu sedikit atau banyak, atau pergerakan janin. Berikut adalah hasil pemeriksaan fisiknya, yaitu yang pertama, uterus lebih lebar dan tinggi fundus uteri lebih rendah. Yang kedua, fundus uteri kosong, kepala janin di samping. Yang ketiga, denyut jantung janin di sekitar umbilikus. Untuk penata laksanaannya yaitu dengan tindakan versi luar pada permulaan persalinan. Yang ketiga adalah bayi letak sungsang, adalah letak bayi memanjang dengan posisi kepala di fundus uteri dan bokong di bagian cavum uteri. Untuk penyebabnya yaitu multiparitas, prematuritas, kehamilan ganda, hidramnion, plasenta previa, panggul sempit, dan kelainan bentuk uterus. Berikut adalah hasil pemeriksaan luarnya, yaitu yang pertama, kehamilan penuh di bagian atas dan gerakan terasa lebih banyak di bagian bawah. Yang kedua, bagian bawah uterus tidak terasa kepala. Yang ketiga, denyut jantung lebih tinggi dari umbilikus. Pada hasil pemeriksaan dalam, terdapat ketuban pecah dan teraba sakrum. Untuk penata laksananya yaitu dengan melakukan tindakan versi luar jika umur kehamilan sudah mencapai 34-38 minggu. Yang keempat, ketuban pecah dini atau KPD adalah kondisi di mana ketuban pecah sebelum ada tanda-tanda persalinan. Kondisi yang dapat menyebabkan ketuban pecah dini antara lain infeksi genitalia, kehamilan gemeli, hidramnion, dan kehamilan preterm. Berikut hasil anamnesanya yaitu yang pertama, keluar air ketuban yang berwarna putih keruh, jernih, kuning, hijau atau kecoklatan sedikit demi sedikit atau sekaligus banyak. Yang kedua, kadangkala disertai demam bila sudah terjadi infeksi. Yang ketiga, pada pemeriksaan dalam, selaput ketuban sudah tidak ada dan air ketuban kering. Untuk penata laksanaannya yaitu penderita harus dibawa ke rumah sakit. Bila ketuban pecah dini lebih dari 6 jam, maka diberikan antibiotik. Pada usia kehamilan lebih dari 36 minggu dan bila sudah dirasakan adanya his atau kontraksi, maka dapat dipimpin untuk mengejan. Selanjutnya yaitu patofisiologi pada ibu nifas.
masa nifas atau puerperium dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Nifas sendiri berlangsung selama 6 minggu. Efek ditimbulkan dari masa nifas, ibu harus selalu memberi ASI kepada bayi agar bayinya tidak mengalami hipotermia. Gangguan pada masa nifas. Yang pertama yaitu endometritis, merupakan infeksi pada endometrium atau pelapis rahim yang menjadi peka setelah lepasnya plasenta, lebih sering terjadi pada proses setelah kelahiran sesar. Setelah proses persalinan yang terlalu lama atau pecahnya membran yang terlalu dini. Untuk gejalanya sendiri yaitu yang pertama pembengkakan perut, yang kedua keputihan abnormal, yang ketiga sakit kepala berlebihan. Dan untuk penanganannya sendiri pemberian obat antibiotik. Selanjutnya yang kedua yaitu mastitis, merupakan peradangan pada jaringan payudara yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus dan Streptococcus agalti. Saluran ASI tersumbat. Untuk gejalanya sendiri, yang pertama payudara memar, kemerahan, dan sering terasa gatal. Yang kedua, terasa perih saat menyusui. Yang ketiga, terdapat benjolan menyakitkan. Yang keempat, puting mengeluarkan nanah. Dan untuk penanganannya sendiri, pemberian obat dan ibu tetap menyusui. Yang ketiga, yaitu pendarahan postpartum, merupakan kehilangan 500 mili atau lebih darah setelah persalinan yang keluar melalui vagina, atau kehilangan 1000 mili atau lebih darah setelah operasi seksio sesaria. Penyakit ini disebabkan oleh faktor pembekuan darah, kekuatan otot, jaringan, serta trauma atau cedera. Untuk gejalanya sendiri, yang pertama darah merah segar, yang kedua nyeri perut bawah, yang ketiga demam, yang keempat pernafasan cepat. Dan untuk penanganannya sendiri, yang pertama pemberian kontraksi uterus, yang kedua kuret apabila terdapat sisa plasenta di uterus, yang ketiga transfusi darah apabila terjadi pendarahan masif, yang keempat inkontinensia urin postpartum, merupakan pengeluaran urin tanpa disadari dalam jumlah dan frekuensi yang cukup sehingga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan sosial. Disebabkan karena gangguan pada dasar panggul saat persalinan. Dasar panggul merupakan bagian yang menyokong organ perut seperti rahim, kandung kemih, dan rektum yang berada di dasar panggul dan terdiri atas otot dan jaringan serat. Untuk penanganannya sendiri, yang pertama, konsumsi makanan tinggi serat, yang kedua, rajin olahraga, yang ketiga, membatasi kafein. Yang kelima yaitu infeksi postpartum. Infeksi postpartum merupakan infeksi pada organ-organ reproduksi yang terjadi setelah melahirkan. Ditandai dengan kenaikan suhu badan sampai 38 derajat Celcius atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama setelah persalinan dengan mengecualikan 24 jam pertama. Berdasarkan penyebarannya, klasifikasi infeksi nifas terbagi menjadi 4. Yang pertama, infeksi pada vulva, serviks, dan endometrium. Berikut beberapa infeksinya terdiri dari vulvitis, endometritis, cervicitis, vaginitis. Yang kedua, infeksi yang penyebarannya melalui pembuluh darah. Yang ketiga, infeksi penyebarannya melalui limfe. Yang keempat, infeksi yang penyebarannya melalui permukaan endometrium. Demikian tadi materi patofisiologi kehamilan, kelahiran, dan